Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aryo Hadi Nugroho dengan NIM 4152100058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Mobile Programming, yaitu untuk yang pertama ada bagian untuk soal pertama ada bagian untuk cetak angka. Oke, kita langsung saja ke program. Di sini jika Jika angka kelipatan 3 dan 5 maka diterangkan adalah Mister Good. Maka jika kelipatannya 3 perintahnya adalah Mister. Dan jika kelipatan 5 itu adalah bisa dibilang good. Baik, di sini kita langsung masukkan aja untuk angkanya. Di sini kita langsung to the point aja, kita masukkan angka 80. Oke, kita langsung enter. Dan di sini terlihat bahwa setiap kelipatan 3 diangkakan Mister, dan setiap kelipatan 3 dan 5 berkriteria Mister Good, dan untuk kriteria 5 maka di sini adalah good. Oke, untuk ininya programnya yang mungkin saya memakaikan for integer dan 1 ditambah 1 dan juga if else menggunakan if else. Dari sini kita menggunakan input dan juga input harus berupa angka bulat. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua ini saya eh, membuat sebuah aplikasi, yaitu menginput number. Oke, di sini untuk layoutnya ada untuk layout dan juga aset. Di dalam aset ada font dan juga image. Oke, langsung saja kita. Oke, di bagian tabs ada layout, ada indeks. Oke, di indeks saja kita langsung di sini. Di sini kita menggunakan React Native Expo, yaitu untuk di bagian pertama interface kita menggunakan radio button, dan untuk label saya menggunakan string, dan untuk teksnya kita menggunakan boolean. Dan ini untuk menginput radio buttonnya, untuk label, dan di sini untuk menginput number kalkulator number. Di bagian ini saya untuk menginput kalkulator number. Oke, dan di sini untuk validasi validasi input bahwa bahwa tipe datanya adalah boolean. Jadi jika tipe datanya tidak boolean maka akan menginput error input, atau bisa dibilang bukan angka yang valid. Di bagian sini jika angka tidak sesuai maka bukan angka yang valid. Dan untuk bagian ini mungkin ini untuk menghitung rata-rata, seperti untuk rata-rata maksimal ditambah dan dikurangnya. Dan untuk bagian ini kita menginput number. Dan ini setelahnya kita menginput ini untuk table berbentuk teks. Untuk kalkulator angka masukkan 5 angka yang untuk dihitung. Bisa dibilang ini UI-nya. Ini adalah salah satu UI-nya untuk tampilannya. Dan ini untuk input selection-nya, input angka berupa teks. Jika indeks ditambah 1 masukkan angka ke indeks ditambah 1. Oke, untuk bagian ininya pilih operasi. Operasi yaitu ada average dan juga labelnya menggunakan rata-rata nilai. Dan untuk limbatannya ada maksimum dan juga nilai terbesar. Yaitu setelahnya ada button yaitu untuk fitur button untuk submit. Ini untuk reset, dan juga di sini untuk result size style ya. Dan ini mungkin di sini hanya untuk bagian fitur-fitur style seperti background color dan juga posisi backgroundnya, posisi angka backgroundnya. Baik, oke.
Langsung ke explore. Di bagian explore di sini kita untuk bagian header background dan juga di sini untuk temanya, di sini untuk image. Ada saja di sini untuk style juga dan untuk layout. Di sini kita ada untuk temanya yaitu ada color theme. Di sini input tab yaitu auto. Oke, ini sama untuk bagian aset. Untuk bagian komponen, kita untuk komponen saya menggunakan di sini ada semua dan juga ada konten, hooks dan juga JavaScript. Dan untuk ngerannya karena bingung juga ini nggak pakai Android Studio, jadi saya mengajukan untuk menggunakan website. Saya ngerannya berbasis website dan ini untuk tampilan UI-nya. Untuk angka satu, kita masukkan angka satu misalkan 13. Kita masukkan angka 2, 10, masukkan angka 3, 89, dan kita masukkan angka 4, 56, angka 5-nya 4, 34. Dan di sini kita menghitung nilai rata-rata nilai, yaitu ya kita hitung rata-rata nilai adalah 40,40. Dan jika kita mau melihat nilai terbesar dari perhitungan kalkulator di atas, maka nilai terbesarnya adalah 89. Maka jika kita di sini kita tidak masukkan angka 5, saya hitung, maka dia akan tidak bisa menghitung. Hanya error handling. Dia tidak bisa menghitung keseluruhan. Jika nilai terbesar sama, jadi kita tidak bisa menghitung. Apabila kita reset, kita hitung. Dan di sini rata-ratanya 8,7 dan juga nilai terbesarnya itu di angka 323. Mungkin ini untuk tampilan soal keduanya. Lanjut kita soal ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, di sini diperintahkan untuk membuat sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi yaitu untuk namanya ada fitur-fitur, ada nama, NIM, mata kuliah, nilai TB1, TB2 dan UAS. Oke, untuk pertanyaan ketiga di sini ini untuk layoutnya. Untuk layoutnya mungkin ini, terus untuk ini untuk UI ini untuk data mahasiswanya. Oke, di sini untuk bagian mahasiswa form mahasiswa. Di sini bersifat number atau nol dan juga di sini jika tidak ini bakal akan gagal memuat data atau error. Bisa dibilang error handling. Di sini oke. Jika tidak mengisi semua, maka akan ada notification yaitu error. Harap isi semua field atau semua table. Jika semua table sudah diisi, maka bahkan setelah sukses, data berhasil diupdate. Dan di sini untuk delete mahasiswa, di sini ada berhasil dihapus dan juga gagal error message untuk gagal menghapus. Di sini untuk labelnya ada sini seperti tadi saya bilang ada nama, NIM, matkul, TB1, TB2 dan IWAS. Oke, di sini mungkin untuk tampilan UI-nya ini hanya untuk tampilan UI, nama berbentuk teks, NIM berbentuk teks, matkul berbentuk teks. Sama semuanya di sini menggunakan numerik. Untuk TB1, TB2 dan IWAS kita menggunakan numerik. Dan di sini untuk fitur button, button untuk mengupdate dan juga menambah data. Di sini daftar data, data-data yang setelah kita customer submit, sini ada item nama dan juga item name. Oke, dan di sini untuk ada button hapus, yaitu untuk menghapusnya. Dan di sini untuk mungkin untuk positioningnya saja, positioning UI-nya. Dan di sini untuk temanya, tema UI semua. Pokoknya di sini berbagian tentang UI. Dan di sini untuk database.
Database kita menggunakan SQLite Provider yaitu, dan di sininya untuk tipe. Oke, di sini untuk ID number dan juga ada nama berbentuk string, ini berbentuk string, matkul berbentuk string, TB1 sampai UAS berbentuk number, dan juga grade terbaik berbentuk string. Oke, untuk tipe mahasiswa, oke mahasiswa ID dibanding nilai akhir. Oke, mungkin untuk tampilan UI-nya dikarenakan ini minim waktu dari Biam Zoom, mungkin saya untuk mempercepat saja. Sebelumnya mohon maaf, saya menggunakan handphone, jadi bingung untuk mendemokannya. Mungkin seperti ini tampilan UI-nya, yaitu ada nama, NIM, dan juga TB1, TB2, dan juga UAS. UAS. Oke, jika kita input nama, misalkan saya menyebut nama saya, mata kuliah matematika, TB1 96, TB2-nya 85, dan juga UAS 86. Jika kita sudah menginput, ya kita sudah menginput keseluruhan, maka kita tambah, data berhasil disimpan. Sukses. Dan juga di sini ada tertera di bawah untuk nama dan juga NIM dan juga hasil akhir, yaitu mendapatkan nilai rata-rata A. Dan jika rata-rata nilai di bawah 80 atau 90, mungkin dapat B. Di sini untuk di program ini mendapat B, dan juga rata-rata jika program di bawah 70 atau 50 itu mendapatkan nilai C. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya bahas di pertanyaan nomor 4. Di pertanyaan nomor 4, ya ini untuk mencetak angka genap. Di sini mencetak angka genap, yaitu kita hanya print angka genap dari bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Untuk daftar angkanya ya, seperti yang saya sebutkan di atas, dan juga untuk ngerannya mungkin tampilan cetak pattern genapnya seperti ini. Angka genap dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 adalah maka rata-ratanya 6, 12, dan juga 18. Dari angka genap yang saya perintah ini seperti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, maka angka genap yang diinput adalah angka 6 dan juga angka 12 dan juga angka 18 karena itu termasuk bilangan genap. Oke, mungkin cukup sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.